Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Setelah sebelumnya kita telah menceritakan kisah tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun, di saat pedang Nabi Ibrahim alaihissalam telah sampai di leher Nabi Ismail alaihissalam, Malaikat Jibril menahan pedang Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian menyuruh mengganti sembelihannya dengan seekor domba yang sangat besar, atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu, tersebar berita di kota Mekah, bahwa Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih. Maka atas kejadian itu, dijadikanlah sebuah hukum yang dinamakan kurban pada hari raya Idul Adha. Sekedar informasi bahwa ketika itu Nabi Ismail alaihissalam sudah menjadi seorang nabi, dan beda sama ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu seorang rasul. Perbedaan nabi dan rasul, rasul adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa syariat baru untuk disampaikan kepada umatnya. Di antaranya rasul yang wajib diketahui adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan atau mengingatkan apa yang rasul dan nabi sebelumnya perintahkan. Nabi yang wajib diketahui: Adam, Idris, Hud, Saleh, Ismail, Lut, Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Ayub, Zulkifli, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya. Dalam riwayat lain dari Abu Dzar, aku berkata, wahai Rasulullah, ada berapa jumlah nabi? Rasulullah menjawab, nabi ada 120.000 orang. Aku berkata, wahai Rasulullah, ada berapa jumlah rasul? Rasulullah menjawab, rasul ada 313 orang. Mereka sangat banyak. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 361, didaifkan Syekh Syuaib Al-Arnaud dalam Tahqiq Sahih Ibnu Hibban 279. Singkat cerita, setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam untuk meninggikan pondasi Ka'bah yang sebelumnya telah hancur oleh banjir pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 2, ayat 127. Pada saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah hanya berdua, dengan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, meskipun banyak dari masyarakat kota Mekah yang ingin membantunya, akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam menolak bantuan itu, dan mengatakan, ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kami berdua. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan bangunan Ka'bah, dengan cara yang sederhana, yaitu memakai tanah liat, memakai air, kemudian dicetak lalu dikeringkan.
karena pada saat itu tidak ada yang bisa dilakukan lebih dari itu. Ketika bangunan telah tersusun cukup tinggi, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mundur ke arah belakang, kemudian naik ke tempat yang agak tinggi untuk melihat ke arah Ka'bah, apakah sudah stabil atau rata bangunannya. Dan tempat yang sering diinjak di titik yang sama oleh Nabi Ibrahim untuk melihat Ka'bah tersebut, telapak kakinya diabadikan yang dinamakan Maqam Ibrahim. Dalam kitab Qisas al-Anbiya, Ibnu Katsir menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan satu ruang kosong untuk menutupi bangunan Ka'bah. Ruang kosong itu ditemukan saat pembangunan Ka'bah hampir selesai. Lalu, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam untuk mencari batu guna menutupi ruang kosong tersebut. Nabi Ismail alaihissalam pun berkelana mencari batu. Saat di perjalanan Nabi Ismail bertemu dengan Malaikat Jibril, Malaikat Jibril memberikan sebuah batu, Hajar Aswad, yang paling bagus. Menurut riwayat yang disahihkan, tadinya batu Hajar Aswad turun dari surga, dan itu lebih putih dari susu, tetapi dosa anak-anak Adam mengubahnya menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmidzi. Nabi Ismail alaihissalam lalu menerima batu tersebut dengan senang hati dan menceritakan kepada ayahnya. Kemudian Nabi Ibrahim meletakkan batu Hajar Aswad di tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah Maqam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud." Quran Surat Al-Baqarah 2, ayat 125. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah yang dimulai dari Hajar Aswad, dan dianjurkan untuk menyentuhnya atau menciumnya. Adapun jika tidak sanggup maka cukup menengadahkan tangan ke arahnya. Dan salat di belakang Maqam Ibrahim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan semua perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, baitullah, amanlah dia." Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran 3, ayat 97. Setelah pembangunan Ka'bah selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memerintahkan orang-orang agar menunaikan haji. Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Bagaimanakah saya menyampaikan seruan itu kepada manusia, sedangkan suara saya tidak dapat mencapai mereka?" Malaikat Jibril menjawab, "Tugasmu hanyalah menyampaikan." Maka Nabi Ibrahim alaihissalam naik ke atas gunung kecil, dalam riwayat lain yaitu Bukit Abu Kubais. "Wahai manusia, datang dan kerjakanlah haji." Atas hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, suara Nabi Ibrahim alaihissalam dibawa oleh angin ke seluruh pelosok muka bumi. Dan semua orang beriman mendengar kalimat itu dan tergerak hatinya untuk datang.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh." Quran Surat Al-Hajj 22, ayat 27. Jangan lewatkan kisah selanjutnya, kelanjutan dari bagaimana keadaan kota Mekah setelah adanya perintah haji, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar sesegera mungkin bisa menunaikan haji, dan mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.